Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Hebat, Indonesia juara 1 di Qatar lewat teknologi masa depan Antasena. Karya anak Indonesia jadi juara 1. Jadi apa ini teknologi yang yang dibangunkan sampai menjadi juara 1 di Qatar ya. So jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Indonesia baru saja mengagetkan dunia otomotif dengan sebuah kenyataan pahit bagi negara-negara maju. Di tengah kemegahan sirkuit internasional Lusail Qatar, pada Januari 2026, sebuah mobil rakitan mahasiswa dari Surabaya, Indonesia berhasil melakukan hal yang dianggap mustahil. Saat tim-tim dari raksasa teknologi dunia berjuang dengan kegagalan akibat panas ekstrim padang pasir, tim Antasena ITS justru melesat tenang dengan rekor efisiensi 498 km hanya dengan 1 meter kubik hidrogen. Ini bukan sekedar balapan, ini adalah penghinaan bagi mereka yang meremehkan riset anak bangsa. Bayangkan 79 tim dari penjuru bumi harus mengakui keunggulan sistem pelembab udara mandiri yang diciptakan di sebuah bengkel kampus di Jawa Timur. Kenapa inovasi ini disebut sebagai pembunuh mesin konvensional dan siapa saja anak-anak muda jenius yang namanya kini tercatat di markas besar Shell International? Ayo kita bongkar rahasia dapur kemenangan mereka yang bikin Indonesia harum di mata dunia. Mantap ya tim, Paku Merah! Medan tempur Qatar dan rekor teknis. Sirkuit Lusail di Qatar dikenal sebagai lintasan yang sangat teknis dan menuntut ketahanan mesin yang luar biasa. Angin kencang yang membawa debu halus menjadi musuh utama bagi kendaraan berbasis hidrogen karena dapat menyumbat filtrasi udara. Namun Falcon 3.0 milik ITS dirancang dengan visi yang berbeda. Dengan bodi berbahan karbon fiber yang super ringan, mobil ini memiliki koefisien hambat udara yang sangat rendah, memungkinkannya membelah angin Qatar tanpa kehilangan banyak momentum. Inovasi paling gila yang membuat mereka meraih First Place Technical Innovation Award adalah sistem humidifier mandiri. Dalam teknologi fuel cell, menjaga kelembapan membran adalah kunci agar reaksi kimia penghasil listrik tetap stabil. Tim Antasena berhasil menciptakan sistem yang mampu mengatur kelembapan secara otomatis tanpa menyedot daya baterai yang besar. Inilah alasan mengapa mereka bisa menempuh jarak 498 km, mengalahkan efisiensi tim-tim dari Cina dan tuan rumah Qatar yang secara finansial jauh lebih diunggulkan. Di balik garis start, kemenangan ini tidak datang di atas karpet merah. Ada drama yang menguras air mata sebelum mereka naik ke podium. Logistik menjadi tantangan terbesar. Mengirim mobil hidrogen dengan tangki bertekanan tinggi dari Surabaya ke Doha memerlukan izin internasional yang sangat rumit. Belum lagi saat pemeriksaan teknis atau technical inspection dari tim Shell yang dikenal sangat ketat. Satu helai kabel yang tidak rapi bisa berarti diskualifikasi instan. Namun ketelitian mahasiswa Indonesia terbukti di atas rata-rata. Mereka tidak hanya lolos inspeksi tercepat, tapi juga mencatatkan waktu lap yang sangat konsisten. Di saat tim lawan mengalami overheat pada sistem sel bahan bakarnya akibat suhu Qatar yang menyengat, Falcon 3.0 tetap stabil berkat sistem manajemen thermal yang mereka kembangkan sendiri. Ini adalah bukti bahwa riset mendalam jauh lebih berharga daripada sekedar anggaran yang besar. Dampak global dan tiket ke Inggris. Gelar second place prototype hydrogen fuel cell yang mereka raih bukan hanya sekedar piala untuk dipajang di lemari kampus. Kemenangan ini adalah pernyataan perang terhadap ketergantungan bahan bakar fosil. Dunia kini melihat bahwa Indonesia memiliki prototipe kendaraan masa depan yang siap dikembangkan lebih lanjut. Efisiensi 498 km ini setara dengan efisiensi energi yang jauh melampaui rata-rata mobil listrik komersial saat ini jika dikonversi secara nilai energi. Kemenangan di Qatar ini secara otomatis memberikan mereka tiket
emas menuju Shell Eco Marathon World Championship 2027 di Goodwood, Inggris. Mereka tidak lagi hanya mewakili Surabaya, tapi mewakili Asia untuk bertarung melawan juara-juara dari benua Amerika dan Eropa. Seluruh mata pengamat energi hijau kini tertuju pada pengembangan Falcon versi selanjutnya yang dirumorkan akan lebih ringan dan lebih efisien lagi. Lalu siapa saja isi tim para juara ini? Mungkin kalian bertanya-tanya, siapa sebenarnya pahlawan di balik kemudi semua ini? Berikut adalah daftar anggota inti tim Antasena ITS yang telah mengharumkan nama Indonesia di Qatar 2026. Rizky Kurniawan, General Manager atau sang konseptor strategi tim. Ahmad Syafi'i, Manajer Teknikal, otak di balik efisiensi mesin. Damaila Faiza, Non-Technical Manager, pengelola operasional dan diplomasi tim. Irfan Syaputra, Fuel Cell Specialist. Penanggung jawab sistem hidrogen. Noval Arik, Lead Mechanical atau perancang aerodinamika Falcon 3.0. Siti Nurhaliza, Electrical Engineer, penjaga stabilitas daya listrik. Semua ini dari Shell Eco Marathon Media Center 2026 dan rilis pers resmi dari Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. Keberhasilan mereka meraih First Place Technical Innovation Award dan Second Place Prototype Hydrogen Fuel Cell adalah fakta valid yang telah diakui secara internasional. So, mari kita dukung terus karya anak bangsa. Jangan biarkan prestasi sehebat ini tenggelam begitu saja. Indonesia tidak butuh banyak bicara, kita hanya butuh lebih banyak aksi nyata seperti tim Antasena. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan nama-nama di dalam tim atau lainnya. Silakan koreksi dan tambahkan jika terdapat informasi yang keliru di kolom komentar. Semoga menghibur, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, ya tadi ya videonya ini, hebat ini ya karya mahasiswa apa nih dari ITS gitu ya Surabaya ini yang menghasilkan Falcon gitu kan, Shell Eco Marathon ini, wah hebat. Dan bahkan juga sekaligus itu akan menjadi wakil Asia ya, menjadi wakil Asia ini di tahun 2027 World Championship ini ya, luar biasa, memang hebat nih karya anak-anak muda daripada Indonesia ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.